wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Seru dengan saya Kaila Zulia Maharani absen 16 sebagai host dan Nabila Kirania Agustin absen 24. Fatia Riki Firmansyah absen 9. Muhammad Rizky Setia Maulana absen 11. di sini kita bakal ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang bisa menambah wawasan tetapi dengan santai dan asik. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sistem kekerabatan. Jadi siap-siap dengerin sampai habis ya. Wah, bakal seru nih. Ya, senang bisa ikut podcast. Ayo kita bahas bareng. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa sih sistem kekerabatan itu? Menurutku, sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu. Mengatur hubungan kekeluargaan dalam suatu masyarakat. Hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik maupun keturunan biologis, sosial maupun budaya. Jadi intinya itu sistem garis keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu. Iya. Iya benar. Iya sangat setuju. Pertanyaan kedua, apa saja sih jenis-jenis kekerabatan itu? Jenis sistem kekerabatan ada 3, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Oh, oke. Rizky, menurutmu apa sih kekerabatan patrilineal itu? Kerabatan patrilineal itu garis keturunan dari ayah. Kalau garis keturunan matrilineal itu apa? Sistem kekerabatan matrilineal itu garis keturunan dari ibu. Terus, sistem kekerabatan bilateral itu apa? Kalau sistem bilateral itu sistem melalui garis keturunan dari dua sisi, yaitu ayah dan ibu. Oh, jadi gitu ya. Apa saja sih contoh diterapkannya sistem kekerabatan ini? Contohnya di Indonesia, tepatnya di Minangkabau sama persis di Tiongkok. Di sana juga memiliki sistem dari keturunan matrilineal. Dan juga suku musuh di Tiongkok yang menganut sistem matrilineal di sana. Wah, berarti tidak hanya di Indonesia dong yang menganut sistem kekerabatan. Kira-kira di mana saja sih yang menerapkan sistem itu? Sistem tersebut bisa ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti di Masua Tiongkok, Minangkabau Indonesia, Costa Rica Amerika Tengah, Pemuja Kenya, dan masih banyak lagi. Banyak juga ya ternyata. Lalu, masing-masing negara tersebut menerapkan sistem kekerabatan apa saja? Di musuh Tiongkok menganut sistem matrilineal, begitu juga di Minangkabau, Bali, Pemajo, dan Naujo. Semua itu menganut sistem kekerabatan matrilineal. Mengapa sih mereka menganut sistem itu? Besar alasannya untuk menjaga struktur sosial, mengatur hubungannya antara anggota keluarga, dan melestarikan budaya dan tradisi. Kapan pertama kali sistem kekerabatan dikenalkan? Tidak ada tanggal pasti, karena sistem itu diperkenalkan karena ini adalah konsep yang alami dan berkembang secara bertahap. Menurut kalian, apa fungsi kekerabatan di dunia? Sistem itu secara kekerabatan dapat berperan dalam pembangunan masyarakat. Berarti sistem kekerabatan merupakan hal yang penting dilestarikan karena memiliki banyak manfaat. Semoga sistem ini masih bisa kita jumpai di masa mendatang ya. Iya. Mungkin sampai sini saja yang kita bahas. Semoga podcast ini membuka wawasan kalian tentang betapa kaya dan kompleksnya makna keluarga di berbagai belahan dunia. Dengan podcast ini juga bisa menambah pengetahuan kalian tentang sistem kekerabatan. Sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan dan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.